Selamat sore pemirsa, senang sekali sore hari ini saya Fikona Dewi hadir menjumpai Anda pemirsa di program Halo Lampung kita edisi kali ini. Dan pemirsa, di sore hari ini kita akan membahas tentang Cross Culture and Global Education Opportunities, mengenal program pembelajaran lintas budaya dan pendidikan global di IIB Dharma Jaya. Dan pemirsa, Kampus Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya telah melaksanakan program pembelajaran lintas budaya dan pendidikan global. Dan program ini tentunya didedikasi untuk membangun kerjasama antara IIB Dharma Jaya dengan sejumlah negara terhadap pembelajaran budaya dan juga pendidikan global. Lalu seperti apa pelaksanaan program ini, kita akan bahas bersama dengan 3 narasumber yang sudah hadir di studio Radar Lampung TV. Yang pertama ada Ibu Rahmalia Syahputri selaku Head of International Office dari IIB Dharma Jaya. Assalamualaikum Bu Rahma, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah kabar saya baik. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Bu Rahma sudah hadir, dan tentunya Bu Rahma selain sebagai narasumber juga menjadi translator di sana. Boleh, terima kasih. Dan juga bersama kami Mr. Revi Salvio, partisipan from Philippines and docent di University di Philippines. De La Salle Bacolod. De La Salle College. De La Salle College. Yeah. How are you today, Mr. Revi? Yeah, I'm okay. Can I speak in bahasa? Hello Dewa, Adiwi, saya senang berada di sini di acara Anda. Itu adalah hak istimewa. Wow, thank you so much. Saya juga senang. I'm happy you di sini juga bersama kita. Revi, terima kasih Mr. Revi sudah hadir, dan juga ada Imran Shakir. Kalau Imran Shakir ini adalah international student from Pakistan. Iya. Yes. Hello Imran, how are you today? I'm good. How are you? I'm fine. Thank you so much Imran. Terima kasih sudah hadir. Imran ini semester berapa? Kalau Imran di sini sebagai mahasiswa magang semester 3. Semester, right? Ya, semester 3. Oh, semester 3. Oh, so cute. Tapi program master. Oh, master. Magister ya berarti ya. Oh, ya. Untuk ini apa namanya, untuk fakultasnya? Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ekonomi dan Bisnis. Berarti di Pakistan juga ada jurusan Ekonomi dan Bisnis itu. Thank you so much Imran, Mr. Imran. Dan tentunya pemirsa, kita akan berbincang-bincang dengan 3 narasumber kita. Kita akan bahas terkait program yang ada di kampus IIB Dharma Jaya terkait Cross Culture dan juga Global Education, mengenai program pembelajaran lintas budaya dan pendidikan global di IIB Dharma Jaya. Ini sangat menarik sekali. Kenapa saya bilang menarik sekali? Karena tentunya kampus IIB Dharma Jaya ini memberikan sebuah program yang tidak hanya untuk masyarakat saja, tapi juga ini internasional. Iya, tentunya ini juga diberikan kesempatan atau memberikan kesempatan, ini juga memberikan kesempatan untuk mahasiswa dari luar negara dan juga yang ada di IIB Dharma Jaya untuk bisa barter gitu ya. Iya. Sekarang pelajarannya keren banget ini. Oke, saya ke Ibu Rahmalia. Izin Bu, mungkin bisa jelaskan terlebih dahulu program international office-nya. Silakan. Jadi di Dharma Jaya ini ada kantor yang memang mengurusi secara khusus hal-hal yang terkait dengan kerjasama internasional. Kita sebut dengan kantor urusan internasional. Kemudian kantor ini memiliki fungsi untuk menjalin kerjasama, jadi membangun relasi, menjalin kerjasama dengan pihak-pihak yang nantinya bisa mendukung program kerjasama internasional kita. Nah, tentu program kerjasama kita ini beragam, tidak hanya dari segi akademis, tapi juga dari segi budaya dan juga dari bahasa. Nah, kalau program internasional di Dharma Jaya itu sangat banyak sekali dan mencakup juga dari dosen. Kalau dosen itu kita ada pertukaran dosen, kemudian ada yang kita sebut dengan program mengajar bersama, ada publikasi bersama, riset bersama, dan seterusnya. Bahkan ada conference bersama, joint conference. Nah, kemudian kalau untuk mahasiswa, sama ada mobility, jadi mahasiswa kita memiliki kesempatan untuk kuliah selama 6 bulan di luar negeri. Kemudian mahasiswa di luar negeri juga punya kesempatan untuk kuliah di kita selama 6 bulan. Kemudian juga ada program magang seperti Imran. Kemudian juga ada program Dharma Siswa
di mana mahasiswa asing bisa belajar bahasa Indonesia di kampus kita selama 10 bulan, dan itu merupakan beasiswa dari pemerintah Indonesia. Beasiswanya Dari pemerintah Indonesia, dan kita sebagai salah satu host atau kampus penyelenggara yang diberi kepercayaan untuk menyelenggarakan program itu. Dan bukan cuma dosen sama mahasiswa ini, bahkan staf pun diberi kesempatan. Jadi kita namanya program staff exchange, di mana staf kita bisa belajar mengenai hal-hal tertentu yang terkait dengan tupoksinya itu di luar negeri. Gitu. Berarti ini benar-benar ada support dan juga dukungan yang besar sekali dari pemerintah dalam menjalankan program untuk di international office ini, berarti ya. Betul. Jadi pemerintah sangat mendukung program kami, kemudian tentu juga pimpinan kami sangat mendukung sekali, luar biasa. Bahkan juga pihak industri sangat bersemangat mengenai program internasional kami. Gitu. Tapi ini sudah berjalan Bu, untuk program internasional saat ini sedang dilakukan yang dari mahasiswa kita, dosen kita ke luar negeri, sedang berlangsung atau ada bulan berapa gitu? Jadi biasanya kalau untuk program dosen ke luar negeri dan seterusnya itu kita tidak ada waktu khusus, jadi memang tergantung dari perjanjian antara kita dengan perguruan tinggi yang memang akan dituju, tergantung MOU. Kemudian juga kalau untuk mahasiswa tergantung Mbak. Nah, mahasiswa ini datangnya untuk program yang jangka panjang atau yang jangka pendek. Nah, kalau seperti Raffi, dia datang untuk program jangka pendek. Nah, ini sedang berjalan saat ini, yaitu program yang kita sebut dengan summer. Jadi summer ini mahasiswa asing datang ke kita untuk belajar bagaimana membangun startup. Jadi iya, keren banget. Mereka belajar bagaimana bangun startup dari IB Dharma Jaya di Lampung yang kita cintai ini. Bangga dong. Karena mereka ini kan maksudnya dari luar negeri, begitu, bukan pertukaran dosen atau mahasiswa dari antar provinsi, tapi benar dari luar negeri. Betul. Belajar startupnya di Dharma Jaya di Lampung. Itu termasuk di bawah international office ini? Iya, jadi ini kerja sama kami dengan unit-unit lain di Dharma Jaya tentu. Jadi ada bagian seperti kita punya inkubator bisnis gitu. Jadi inkubator bisnis inilah yang menyelenggarakan trainingnya. Sehingga benar-benar para peserta ini ditangani oleh instruktur-instruktur yang memang terpercaya dari Dharma Jaya gitu. Oke, baik. Aku mau bincang dengan Mr. Raffi, tapi mungkin dibantu oleh silakan. I cannot speak English. Mr. Raffi, your activity in summer program? Well, the activities include the lectures on how to start the business, most especially for students. And this is where my biggest learning from Dharma Jaya, wherein they are not only training their students how to be entrepreneurs, but they also help the students really starting up the business and giving them funds in order to start the business, so that it's an eye opener for myself. Thank you because so much. we don't have that program in the Philippines. Now, another one is we are taught on how to market our product through the internet, how to prepare our brand, how to make the logo, and identifying our everything about the business. That is what Dharma Jaya is all about. So that's it. It's very informative for me. Thank you so much. Jadi memang di Dharma Jaya ini selain kita memberikan pembelajaran untuk mahasiswa kita tentang bagaimana menjadi seorang wirausahawan, di Dharma Jaya juga punya program yang memberikan bantuan funding kepada mahasiswa untuk memulai usahanya. Nah, jadi hal-hal tersebutlah yang ternyata membuka pikiran dari teman kita Filipina bahwa ternyata tidak hanya mendorong, tidak hanya mengajarkan, tapi juga ternyata memberikan bantuan pendanaan. Nah, selain itu juga Raffi dan peserta bisnis sprint
itu belajar tentang bagaimana mendesain, branding, marketing dan seterusnya. Di Bidar Maya tidak hanya memberikan ilmu dan support saja, tapi juga action nih. Langsung langsung bungkus. Kita pernah bahas di beberapa waktu lalu kan program ini ya. Baik. Mungkin Mr. Revi, mungkin saya ingin tanya yang paling menarik yang Anda temui di Bidar Majaya dari program ini. So what kind of the most interesting part? The most interesting part is the food. The food? No, I'm only joking. No. The most interesting part is getting to learning this with the rest of the other cultures, the other exchange foreign students like the Chinese, Pakistan. These are, you know, the program is a very good tool that you're not only learning what you're supposed to learn in a business sense, but you're also learning how to interact with other cultures. Yeah, Yeah. that's nice. Jadi yang menarik dari program ini ternyata tidak hanya belajar tentang bagaimana membangun bisnis, tapi terutama juga tentang tadi cross culture. Jadi berusaha berkomunikasi dengan teman-teman yang memang dari negara yang beragam gitu. Nah, jadi itulah hal yang paling menarik menurut si Revi. Mungkin saya beberapa waktu lalu masuk ke Bidar Majaya, saya melihat dari beberapa negara, saya berasa masuk di international school. Iya, karena ada lambaian bendera-bendera itu ya. Saya ketemu dengan banyak langsung ketemu. Oke. Mahasiswa dari luar Indonesia. Kita ada saat ini wow, keren. ada sekitar 35 mahasiswa asing di tempat kita. 35 mahasiswa asing di tempat kita saat dari ini. Dari berapa negara ini? Dari 5 negara. Dari 5 negara, luar biasa. Dan mereka juga belajar Indonesia. Iya. Belajar bahasa Indonesia. Oke, baik. Saya ke Mr. Imran. Mr. Imran, your activity, ini program sama ya, summer program ya? Kalau Imran kesini untuk program magang. Oh, magang. Magang di kantor kami, di kantor internasional. Apa namanya, International Office di Bidar Majaya. Your activity apa saja? So first I came here as an intern and I thought it was going to be the boss and the employee thing and just step by step, but sometimes I feel like I'm the boss. So it's been just 25 days for me, but I feel like I just come to my new family and I don't feel like that I'm working with my boss. She's like my sister to me, my mother to me, even a colleague, a best friend. And we just, like the all study I did till now, the second master, but I feel like I'm applying it right now, my management, whatever I learned from the previous life. And not just learning how to manage the activities, but also is bring cultural diversity, engage with international students, with international friends from different countries. And it helped me create connections, networking with a lot of people around the globe. And I hope in the future this thing will keep continuously going on to create more and more collaboration. Maybe in the future we explore our diversity, we explore our connection with a lot of other people as well. So I'm really happy that the choice from Pakistan all the way to Indonesia and then especially to Bandar, Lampung and then other Majayas, it was, I think, a good option, a good choice I make to come here. Imran memang baru 25 hari ya di sini, magang di kantor kami, jadi dia belajar bagaimana mengelola kantor internasional. Jadi selama ini Imran kami percaya untuk membantu kami di kegiatan akademik kami, dan dia sangat luar biasa dengan pemikirannya yang memang cerdas dan cepat. Banyak membantu program-program kami dari segi manajemen, bahkan ide-ide dia yang luar biasa. Itu yang Imran tunjukkan kepada kami sama program dia magang. Jadi thank you Imran. So I won't translate all because it will give me something. I will so proud of myself then. Ya, jadi activity dia benar-benar sangat membantu dalam pengelolaan kantor internasional gitu. Mungkin saya akan tanya juga dengan Imran yang paling menarik yang dia temui di Dharma Jaya. What kind of the most interesting is that
Well, work for me is fun, but I mostly focus on traveling, that part. So whenever Ibu arrange something, activity to go outside, I mostly like the activity. It's giving me relaxation, and that lead me to work more good, and I feel like this is my own place, workplace, and I feel easy to work. Yeah. So Jadi namanya anak-anak kan mereka suka banget traveling gitu. Jadi kita memang, jadi kita suka kasih reward nih ke anak-anak kalau misalnya sudah 2 minggu hektik banget kerjaan, kemudian hari minggu kita pergi gitu jalan-jalan ke laut atau apa. Dan mereka emang suka banget gitu jalan-jalan. Bambu is beautiful. Oke, nanti kita akan bincang lagi tentunya di sesi selanjutnya. Dan untuk pemirsa di rumah yang ingin bertanya-tanya, boleh bergabung di nomor telepon yang kami tampilkan di layar televisi, atau Anda juga bisa bergabung melalui YouTube Radar Lampung TV. Bisa tinggalkan komentar atau pertanyaan untuk ketiga narasumber kita. Jangan kemana-mana pemirsa, Halo Lampung segera kembali. Halo Sobat Digital, kenapa ya harus nonton siaran TV digital? Walaupun sama-sama menggunakan teknologi digital, siaran TV digital tidak sama loh dengan TV streaming yang melalui internet, TV kabel, dan TV satelit. Siaran TV digital adalah bukan TV streaming yang menggunakan kuota internet, bukan TV kabel yang membayar iuran setiap bulannya, dan bukan TV satelit yang menggunakan antena parabola. Siaran TV digital itu gratis loh, masih menggunakan antena UHF biasa. Bila televisi di rumah kamu masih analog, pasangkan set-top box dengan teknologi DVB T2. Yuk beralih nonton siaran televisi digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih auto scan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya.
Terima kasih pemirsa yang masih bergabung bersama kami di Halo Lampung. Pemirsa, kami masih bersama dengan Ibi Darmaja dan juga 3 narasumber kita di studio Radar Lampung TV. Masih kita bahas terkait Cross Culture and Global Education Opportunities, mengenal program pembelajaran lintas budaya dan pendidikan global di Ibi Darmaja. Ini luar biasa sekali programnya, bersama Ibu Rahmalia, Mr. Revi, and Mr. Imran di sini. Dan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, bisa bergabung di nomor telepon yang kami tampilkan di layar televisi Anda, atau bisa tinggalkan pertanyaan atau komentar di kolom YouTube Radar Lampung TV. Saya ke Ibu Rahmalia. Ibu Rahmalia, tentang international internship, prosesnya seperti apa sih Bu bisa kuliah di IBI Darmaja ini? Jadi ada yang program magang, ada juga yang program untuk kuliah. Kuliah juga kita ada 2 nih Mbak. Ada yang memang full degree di Dharma Jaya. Jadi ada salah satu pemuda dari Mesir yang memang mendapatkan beasiswa dari kami untuk kuliah full di jurusan Teknik Informatika. Nah, kalau itu tentu prosesnya sama, mereka mesti apply ke kampus kita secara langsung. Kemudian nanti ada seleksi berkas, wawancara, dan seterusnya. Jadi seperti melamar beasiswa. Nah, tapi ada juga yang kuliah hanya 6 bulan di tempat kita. Nah, ini apply-nya tidak langsung ke kita, tetapi melalui university masing-masing. Nanti pihak universitasnya yang akan menyampaikan kepada kita, karena ini kan MOU. Nah, kalau program magang seperti Imron, sama seperti degree tadi, dia melamar langsung melalui situs kami, international.dharmajaya.ac.id, kemudian seleksi berkas, wawancara, dan seterusnya. Kemudian setelah seleksi dan memenuhi standar, kemudian kita akan umumkan dan mereka akan tiba di waktu yang memang sudah kita jadwalkan. Itu mereka personal atau dari kampus? Rekomendasi dari kampus? Mereka harus mengantongi juga rekomendasi dari pihak universitas sebagai salah satu bahan pertimbangan kami. Dan kalau untuk program magang, bahkan mereka harus menyampaikan portofolio apa saja mereka telah lakukan selama ini. Seperti Imran saat itu kan menyampaikan portofolio bahwa dia memang cukup ahli di bidang manajemen dan juga di bidang sosial media, misalnya begitu. Nah, itu yang kemudian akan kita lihat, kemudian kita akan cross-check dengan rekomendasi yang disampaikan oleh pihak perguruan tinggi, kemudian wawancara, gitu. Jadi seleksinya cukup ketat dan ini beasiswa yang cukup banyak dicari ya, gitu, oleh mahasiswa-mahasiswa asing, gitu. Edo Imran ini YouTuber. Iya, dia YouTuber. What is your channel, Imran? Imran Shakir on my name. Ya, Imran Shakir. Shakir. Untuk kontennya apa nih, Pak? It's about traveling in Indonesia, how study opportunities for other students outside the country, and about the food and culture, those things. I'm just exploring Indonesia for the past 2 years almost now. Jadi YouTube-nya banyak bicara tentang traveling, kemudian juga makanan, budaya, dan juga bagaimana sih supaya mahasiswa-mahasiswa asing atau orang-orang asing ingin kuliah atau belajar di Indonesia, caranya seperti apa. Jadi dia share pengalaman-pengalaman dia. Pengalaman pribadi. Kalau untuk Mr. Revi ini, selain memang sebagai Mr. Revi partisipan from Philippines, beliau juga seorang dosen di university di Philippines. Di Philippines. So are you currently teaching in university? Yeah, I am part-time teacher, but my main responsibility is to develop business for the university, to start business. Jadi di bagian tempat Revi ini, dia memang mengajar, tapi juga fungsi utama dia adalah bagaimana mengembangkan bisnis untuk kampusnya, gitu. Jadi bagaimana kampus ini biar hidup di sisi bisnisnya, gitu. Business development sebenarnya, business development, gitu. Jadi bukan ke marketing. It's not about marketing, isn't it? But No, it's more like developing business, creating more income for the university. Jadi lebih kepada bagaimana mendatangkan income ke university. University. Oke, baik. Ini ada pertanyaan dari kolom YouTube. Sudah bergabung bersama kita. Ini mau tanya, ada tidak kesulitan untuk menyesuaikan diri di Indonesia, apalagi untuk Mr. Imran yang masih baru? Lalu tempat yang paling indah selama jalan-jalan di Indonesia? Selama jalan-jalan di Lampung. Untuk Mr. Imran dulu nih,
kesulitannya di Indonesia menyesuaikan diri kan dari makanan ya, kebiasaan, budaya, kesulitannya. Did you find any difficulties during your time with us? No, not here in Bali. Well, the weather is a bit hot here as compared to Bandung, but not with the or the food or the culture here. I think it's more better, and in terms of the religious activities and the cultural activities, really better here. Especially, I like the locations here, like the mountains, waterfalls, and beach here. Yeah. It's very beautiful, actually. I love it. So what is the most beautiful place that Sariringgu beach we visited was very beautiful. jadi sekitar 2 minggu, is it 3 weeks ago? We Yeah, went there? 2 or weeks ago. 2 weeks ago, 2 weeks right? ago. Jadi 2 minggu yang lalu, sebelum kita memulai program business sprint kita, jadi di sela-sela aktivitas, kami bawa mereka ke Sariringgung memang. Nah jadi ke pasir yang putih-putihnya itu, ternyata menurut dia itu tempat yang paling cantik. Dia harus ke Krui dan ke Pahawang selain Actually, last Bali, week, Lampung. yeah. Terus seperti Balinya di Lampung. Yeah, maybe someday Yeah. we take you there. Yeah, Ibu will take us. Oke, untuk Mr. Revi, ini penasaran yang mungkin Mr. Revi hanya 2 minggu ya. Mr. Revi hanya 2 minggu. Kesulitannya dalam penyesuaian di Indonesia dan tempat yang paling menarik. Oh, what kind of did you find any difficulty during your time here, and what kind of the most interesting place that you ever visited? Everything is hot. The food and the hospitality, it's warm. And I was amazed because most of the plants, the trees, and the faces of the people, we all look the same. Filipinos and Indonesians. So when I was at the airport, somebody was talking to me in Bahasa because he thought maybe I am Indonesian. So that it only shows that the culture knows no boundaries. Okay. And what's most interesting here that I've learned is like what Imran said, you can practice your religion here. Yeah. You have Catholic Church. Yeah, we do. You have different religions. The tolerance is here, and what I like most about here in Indonesia is that people are friendly. You know, they like to help you out, Thank you and so there's not. I cannot feel that I'm missing Philippines at all. Okay. This looks like very Philippines. But is there anything that you think that, okay, this is so hard for me? Did you find? Because when I first came, I Google everything about Indonesia. I think that's one of the best tip that I can give if you want to visit a country. So I've learned everything from the computer about Indonesia and what's the best place to go, what are the culture of the people. So when I came, it was not so hard for me at all. Okay. Maybe the not really the challenging part is looking for food which is a little bit Filipino Okay, and not spicy. and not spicy, but I like spicy. Now you like spicy. Yeah, I like. Oh, you're not Indonesian. Yes, thank you. Jadi sebenarnya tidak ada yang terlampau sulit ya, mungkin kalau cari makanan Filipina aja, karena mungkin di kita belum banyak ya makanan Filipina yang ada atau yang mirip-mirip. Tapi yang paling dia suka dari Indonesia adalah friendly people-nya. Menurut dia orang Indonesia tuh ramah-ramah, bersahabat dan sangat suka membantu. Gotong royong. Iya. Indonesia punya tradisi Indonesia gotong royong. Ya, we call it working together. Gotong royong. Okay. Makanan kesukaan? What is your favorite food? Mine? Yeah, ini Nasi goreng. Nasi goreng. Yes, seafood. Nasi goreng with seafood. Oke. The best. Dia harus cobain makanan khas Lampung.
apa namanya? Seruit. Seruit. Okay, that's from. I will try that. Seruit. You tried it? I will try. You will. That's from durian and combined with the chili and everything. Okay. That's a bit tricky. It's quite challenging for foreigner, but maybe you like it. Yeah, I like durian. Yeah, you like. durian. Dan semua mahasiswa asing kamu suka durian. Iya. Dan cukup surprise karena mereka fanatik dengan durian ya. Oke. Imran, makanan kesukaan? Well, I was about to say nasi goreng, but actually there are several. I mostly like ayam bakar Ayam bakar, ayam and geprek. satay. You Yeah, like ayam geprek? geprek You know bakar ayam as geprek? well. Yeah, the one you use with spicy? the fire. That's bakar, I think. Nasi Yeah. bakar. Ayam bakar. Ayam bakar. Yeah, and also satay is Satay. good, but it's sweet here. In my country, it's salty. It's sweet here. It's a new experience. Yeah, mostly I prefer, but I go for nasi goreng if I don't have any other option. Nasi goreng. Yeah, Nasi goreng, nasi guys. goreng. Masih suka nasi goreng. Dewi suka menjadi pertanyaan kenapa orang-orang luar negeri ini di Indonesia Suka banget nasi selalu goreng. suka sama nasi goreng, favorit sekali ini ya. Oke, saya kembali ke Ibu Ram. Ibu Ram, ini ada pertanyaan lagi. Apakah selain mahasiswa luar negeri yang kuliah di IB Dharma Jaya, apakah mahasiswa IB Dharma Jaya juga bisa keluar negeri? Bisa banget. Jadi kita kasih kesempatan untuk mahasiswa Dharma Jaya itu untuk kuliah di luar negeri bisa sampai dengan 3 semester. Oke, 3 semester tapi tidak secara berturut-turut langsung. Jadi misalnya dia semester 3, semester 5 dan semester 7 dia kuliah di luar negeri. Itu boleh banget. Satu semester. Di setiap semester ganjil. Kemudian di semester 7 dia bisa skripsinya di luar negeri. Oh ya? Iya. Penelitian? Bisa di luar negeri. Skripsinya di sana dan semua kita akui. Jadi dia pulang sudah menenteng skripsi yang tercetak. Ujiannya? Di sana. Bisa. Jadi ada mahasiswa kita bahkan yang mengerjakan skripsinya di Rusia, di Moskow, ada yang di Taiwan, ada yang di Malaysia, ada yang di Tiongkok. Mereka mengerjakan skripsinya dengan dibimbing oleh dosen-dosen di sana. Nah, dan yang menariknya ini, Mbak, mereka kuliah di sana tapi tidak bayar SPP sana. Jadi bayarnya cukup dengan SPP yang dia bayarkan di Dharma Jaya. Oh gitu. Jadi kalau dia bahkan dapat beasiswa dari Dharma Jaya, ya udah nggak free Fasilitas. Jadi ada negara yang kami kerjasama bahkan sampai membebaskan asrama. Jadi kalau di sini dia kos itu bisa tinggalin aja dulu keluar dari kos-kosannya 6 bulan. Karena seperti di Tiongkok, di salah satu mitra kami yang memang sekarang saat ini datang ke kami cukup banyak, ada sekitar 24 orang untuk belajar bersama-sama cross culture. Nah, di sana di Nantong Vocational University bahkan mahasiswa kita itu dikasih akomodasi gratis untuk mahasiswa internasional dengan fasilitas yang luar biasa banget gitu. Jadi nggak usah ragu, oh kalau saya mahasiswa luar negeri mahal, itu di Dharma Jaya nggak ada kamus itu. Jadi semua orang punya kesempatan yang sama. Jadi gitu. Dharma Jaya ini memberikan kesempatan untuk semua mahasiswanya untuk ikut dalam pertukaran mahasiswa di luar negeri. Tentunya dengan syarat-syarat. Iya, dengan syarat tertentu. Ada ujiannya begitu ya, ada tesnya gitu. Jadi sebenarnya kalau dia pengen, karena kita kan juga menyediakan beasiswa gitu. Nah, jadi tergantung nih, apakah dia pengen dari jalur beasiswa, tentu kan ada syarat-syaratnya beasiswa, atau pengen dari jalur yang non beasiswa. Nah itu mereka bisa pilih, tentu saja dengan beragam persyaratan. Tetapi pada dasarnya tidak akan menyulitkan dan tidak akan buat pusing gitu, karena standar ya, mereka kemampuan bahasa Inggris, kemudian juga kemampuan akademis gitu. Tetapi everyone can go gitu. Karena kami tadi ingin membuka peluang sebesar-besarnya dan juga tadi pemerataan kesempatan bagi semuanya, siapapun. Even kalau kamu seorang, mohon maaf,
memiliki keterbatasan tertentu, kamu tak bisa memiliki kesempatan yang sama gitu. Oke. Dan ini luar biasa tadi seperti yang sudah dijelaskan Ibu Rama, bahwasanya negara-negara yang bekerja sama dengan IIB Dharma Jaya ini juga sangat concern dengan pendidikan sampai memberikan fasilitas. Artinya Betul. juga ini kampus-kampus yang juga sangat peduli sekali dengan pendidikan. Sangat. Seperti di Malaysia, mereka tidak perlu bayar asrama. Rusia juga tidak perlu bayar asrama. Berapa negara yang bekerja sama dengan IIB Dharma Jaya? Aduh, banyak ya. Nanti kalau saya cerita bisa sampai. Oh enggak dong, kita bahkan saya punya mitra sampai di Eropa. Wow, keren. Gitu. Kurang lebih It is a countries, Kira-kira perhaps sekitar 15-an 15 lebih negara. Oh, mantap. Jadi kalau masuk ke IIB Dharma Jaya itu Iya. berasa di kedutaan. kayak di kantor PBB. Saya lihat banyak bendera dan banyak sekali masyarakat Mahasiswa asing. mahasiswa dari Luar negeri. luar negeri ya. Baik, nanti kita akan kembali lagi pemirsa jadi warna tetap bergabung bersama kami. Halo Lampung segera kembali. Halo Sobat Digital, kenapa ya harus nonton siaran TV digital? Walaupun sama-sama menggunakan teknologi digital, siaran TV digital tidak sama loh dengan TV streaming yang melalui internet, TV kabel, dan TV satelit. Siaran TV digital adalah bukan TV streaming yang menggunakan kuota internet, bukan TV kabel yang membayar iuran setiap bulannya, dan bukan TV satelit yang menggunakan antena parabola. Siaran TV digital itu gratis loh, masih menggunakan antena UHF biasa. Bila televisi di rumah kamu masih analog, pasangkan set-top box dengan teknologi DVB T2. Yuk beralih nonton siaran televisi digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih auto scan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Kenapa kita memilih untuk menjadi mahasiswa di Universitas Dharma Jaya? Karena yang pertama jurusannya sesuai dengan keinginan kita. Di sini terkenal sekali bagus untuk jurusan manajemen, salah satunya ataupun akuntansi. Dan kebetulan yang jurusan yang aku inginkan adalah manajemen. Jadi kita milih di Dharma Jaya karena mereka menawarkan schedule yang baik, fleksibilitas yang baik, dan juga yang pastinya pelajaran yang baik. Karena akreditasinya di sini sangat baik. Dharma Jaya yang pasti sangat-sangat mendorong anak-anak muda, terutama anak-anak muda dengan passion dan bidang yang berbeda-beda untuk bisa menyelesaikan pendidikannya. Salah satunya adalah saya. Kebetulan saya juga udah mulai aktif di dunia kerja dari 10 tahun yang lalu, tapi Dharma Jaya ini membantu memfasilitasi saya untuk bisa menyelesaikan kuliah dan pendidikan.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami pemirsa di Halo Lampung bersama dengan IIB Dharma Jaya. Kami masih bersama dengan Ibu Ramalia Syaputri selaku Head of International Office dari IIB Dharma Jaya, Revi Salvio, ada Mr. Revi Salvio, partisipan from Philippines, dan juga Imran Syakir dari International Student from Pakistan. Baik, ini ada pertanyaan dari pemirsa. Ini untuk Mr. Revi. Question for you. Ada tidak kesulitan dalam membagi waktu mengajar di kampus Philippines dengan kegiatan di Indonesia, sedangkan jam negaranya berbeda? So, they ask about how you manage the time between your teaching activities in your country and then that summer program in Indonesia. Well, in Lampung. when I went here, I have supervisors who take over for me. Okay. And then there is substitute teacher for the students for the courses that I'm teaching. So I've arranged everything so that I can come here worry-free. Oke. Jadi ada yang menggantikan ya selama ini. Ada yang nge-backup ya. Oke, dan ini untuk IIB Dharma Jaya apakah menyediakan beasiswa untuk program doktoral di tahun depan? Oke. Kalau kita sendiri memang Dharma Jaya baru sampai dengan program S2 ya. Tapi siapa tahu tahun depan nantikan saja. Jadi sudah memberikan kejutan-kejutan. Tentu Dharma Jaya. Jadi kita tidak pernah tahu nih, gitu kan, kejutan apa yang nanti akan Dharma Jaya berikan untuk kita semua. Tahun ini aja banyak sekali program studi baru. Iya. Itu kan seperti kejutan-kejutan betul. Untuk masyarakat Lampung. Dan sekitarnya tidak hanya pada Iya, tentu dong. Kita kan sudah kampus yang go internasional. Tentu juga kejutan-kejutan kita berikan tidak hanya untuk Lampung, bahkan nasional dan juga internasional. Karena terus terang yang untuk program bisnis sprint ini untuk seperti di Asia Tenggara yang memadukan antara bisnis sprint, culture, kemudian juga pengabdian masyarakat ya Dharma Jaya gitu. Karena bahkan menjalin kerjasama dan penyelenggaranya dengan pemerintah dan juga dengan swasta. Nah ini kan masih sedikit sekali perguruan tinggi yang memang sampai dengan ke titik itu. Nah jadi ini salah satu kejutan yang Dharma Jaya berikan tidak hanya untuk Lampung, tapi juga untuk masyarakat internasional. Benar-benar untuk benar-benar turut mendukung program dalam mencerdaskan anak bangsa. Tentu. Tidak hanya untuk nasional saja, tapi ini juga internasional. Luar biasa. Saya ke Mr. Imran. Mr. Imran, Imran berjalan 1 bulan. Baru 1 bulan. 1 bulan, Imran 1 bulan. Mungkin ada perbedaan dalam kegiatan sehari-hari dari ilmu yang didapat dengan aplikasi yang diaplikasikan di Dharma Jaya. Seperti apa perbedaan? Is there any difference between the thing that you got from your college and what you got here? That is actually academic we learn, but here we apply. Yeah. So that's how we practice, and then that's how you explore your skills. Because in studies we just learn about that I have this skill, but you're not sure about it. But once you went into the field and you apply and see everything, right now I can feel I'm a management student. But did you feel any things that might be different between the theoretical, the theory and no, not practice? actually. This is actually far more better to have a new experience. Yeah, there's no that much difference actually. Jadi sebenarnya kan kalau di kampus kan lebih kepada teori ya. Nah kemudian pas magang lah dia mengaplikasikannya, dia merasa benar-benar sekarang ini dia seperti seorang mahasiswa manajemen dan berasa menjadi seorang manajer gitu. Because he is sometimes he is my boss. sometimes he is the boss. Oke, baik. Mr. Revi, teacher. Ya di sana. Dosen, tentunya ada perbedaan yang dilihat antara kampus beliau
dengan Dharma Jaya? Apa perbedaan seperti apa? What kind of differences between your university and Dharma Jaya? From the Philippine side, it's a Catholic school. Okay. So the students there are like controlled. But here in Dharmajaya, you can see the diversity. So because Indonesia is such a big country, that you have students from different places. So I think that's what is that is the most important thing. That Dharmajaya is not only open to one region, but there are other students who would like to learn from the school, from other regions and from other countries. Yeah. So that's the most important thing that I've noticed. Okay. Kalau mereka kan sekolahnya memang Katolik base nih, kalau Revi. Sebenarnya kalau Dharma Jaya kita diverse, jadi agak sedikit, maksudnya ada pembatasan lah gitu. Tapi kalau kita kan sangat diverse ya, kita membuka peluang untuk siapapun. Dan dia benar-benar melihat cross culture. Iya, cross culture, kemudian di Dharma Jaya, kemudian keragaman agama ya, diversity di agama dan seterusnya. Semua suku, semua bahasa di sana. Mungkin dia akan terkagum-kagum melihat banyak bahasa di Dharma Jaya untuk bahasa daerah. Ya. Oke, Ibu Ramalia kembali untuk sebenarnya target pengembangan ke depan di program International Internship Scholarship ini seperti apa sih? Kalau kita bicara pengembangan, kita tidak hanya bicara pengembangan tentang program magang saja, tetapi juga program internasional secara keseluruhan. Seperti ada banyak hal-hal yang akan kita kembangkan yang memang bisa menjembatani tidak hanya mahasiswa kita sebenarnya, tetapi juga masyarakat Lampung secara luas dan menyeluruh. Misalnya saja kita ada program collaborative teaching yang memang membuat mahasiswa kita yang tidak bisa pergi ke luar negeri, misalnya karena keterbatasan dan seterusnya, tapi tetap bisa merasakan pengalaman cross culture, cross technology, cross knowledge dengan program yang kita sebut dengan collaborative teaching, dan juga ke society. Jadi sekarang kita sudah mulai mengembangkan program pengabdian masyarakat internasional seperti yang kita lakukan di hari Kamis besok. Kita ada program internasional pengabdian masyarakat di mana kita bekerja sama dengan Coca-Cola European Pacific Partnership untuk sosialisasi tentang bagaimana pengelolaan sampah. Nah, kemudian kemarin kita juga pergi ke kota Metro dan kita alhamdulillah terima baik dengan wali kota di sana. Kemudian kita juga belajar tentang pengelolaan sampah. Jadi pengembangan kami adalah lebih bagaimana program internasional Dharma Jaya itu bisa berdampak kepada masyarakat, sehingga bukan eksklusif hanya untuk Dharma Jaya yang menikmati manfaatnya, tetapi masyarakat luas. Jadi pengembangan kami ke arah situ, gitu. Jadi kami ingin Dharma Jaya maju, tetapi tanpa masyarakat yang maju, maka peran Dharma Jaya sebagai institusi pendidikan itu tidak berhasil. Nah, untuk itu kami harus bersama-sama dengan masyarakat untuk maju di bidang pendidikan, gitu. Jadi arah sana. Nah, kita membantu sama-sama tadi pengembangan. Jadi dampaknya ke masyarakat apa, gitu. Jadi ada riset, collaborative teaching, kemudian juga kita membentuk study club yang bisa kemudian dinikmati oleh masyarakat luas. Misalnya kita punya warung Prancis, kerjasama dengan pemerintah Prancis yang memberikan kesempatan mahasiswa yang misalnya, saya pengen mengetahui tentang budaya Prancis, misalnya tentang peluang beasiswa, itu bisa datang ke kampus kami dan seterusnya. Bahkan kita punya program-program seperti membuka study club Mandarin yang bisa diakses oleh semua, bukan cuma mahasiswa dan pelajar, tapi siapapun, siapapun kamu. Bahkan ada kemarin adik-adik SD sekolah dasar yang ikut study club kami, study club Mandarin, study club bahasa Inggris, kemarin juga sempat Imran ngajarin bahasa Urdu, gitu. Jadi ini salah satu
kepedulian kami kepada masyarakat gitu. Jadi, artinya kembali lagi ke masyarakat. ke masyarakat, Betul. harus ada impact ke masyarakat. Betul. Gitu ya. Baik. Saya ini ada ini request dari Pak Mirsa. Sapa masyarakat Lampung dong, pakai bahasa Indonesia. Oke. Dari Mr. Revi, sapa masyarakat Lampung. Halo masyarakat Lampung. So there was a request on YouTube that please say hi to Masyarakat Lampung. our society yeah. using bahasa Indonesia. Yes. You do have, right? Kevin Imran. Yeah, both of you. You do first. You do first. Namanya siapa ini? Namanya And just say siapa? hi to Say masyarakat hi. Indonesia. Selamat sore. Selamat sore masyarakat Lampung. Lampung. Jangan lupa Jangan lupa kuliah kuliah di di Dharma Jaya. Dharma Jaya. Dharma Jaya the best. Dharma Jaya the best. Record. Oke. What about you, Rafi? Oh, you using Mr. Rafi. translator. Oh. Okay. Google Translate menyelamatkan segalanya. Oke. Okay. Did you get it? Yes. Okay. Saya No. penasaran. Oke, Mr. Okay. Halo, Bandar Lampung. Saya suka provinsi dan negara Anda. Okay. Thank you. Right? I really love to be here. It's my first time, and I really love Indonesia. Thank you so much. Oh ya, Mr. Revi kan hanya 2 minggu. Yang Anda suka dari Lampung? You behave only for 2 weeks, right? Yeah, for 2 weeks. We'll be going home by Saturday. Saturday, not Sunday. 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 So, again, the things that you really like from Lampung. Well, first of all, we would like to thank you and Thank Dharma you so Jaya for much. the opportunity. We really appreciate the invitation, Thank you so much. and Ms. Dewey for the program. And what can I say? I love to be here. This is my first time, and though it wasn't difficult for me. Thank you. Yeah, Indonesians are very warm. Really, very warm. Like Thank you I so much. appreciate Thank the you so much. hospitality. Ya. Jadi dia merasa tidak ada kesulitan sama sekali tinggal di sini karena memang orang-orang di sini adalah orang-orang yang sangat hangat dan sangat membantu sekali. Hospitality, pelayanan kita luar biasa. Baik, luar biasa ini, tapi bangga loh ini masyarakat Indonesia. Iya dong. Karena memang masyarakat Indonesia, masyarakat Provinsi Lampung juga ini terkenal dengan yang lebih friendly, Iya, sangat ramah. sangat ramah and friendly gitu. Jadi Iya. kalau mau banyak bertemanlah dengan kita. So perhaps after this your YouTube channel will be grow. Oh, Ini nggak konten ini. Oke, kita ada di penghujung acara dari perbincangan kita sore hari ini luar biasa. The Cross Culture and Global Education Opportunities mengenal program pembelajaran lintas budaya dan pendidikan global di IIB Dharma Jaya. Dari kehadiran dua narasumber yang dari negara asing ini tentu membuktikan bahwasanya ini adalah salah satu bentuk kerjasama dari IIB Dharma Jaya bersama dengan negara lain. Ini adalah perwakilan dari Philippines dan juga Pakistan tentunya. Dan tentunya IIB Dharma Jaya juga memberikan banyak kesempatan, tidak hanya untuk yang luar biasa, tidak hanya untuk mahasiswa, tapi juga sampai staf, sampai dosen, Dosen, semuanya untuk kita kasih bisa kesempatan. mengikuti pertukaran Ya. Program-program pertukaran. pertukaran staf juga begitu, Iya. dosen juga. Ini luar biasa, artinya juga membuka wawasan dan diberikan kesempatan kita untuk belajar banyak, tidak hanya ya, di dalam negeri, tapi juga kelas internasional. Iya. Aduh, ini sudah deh, pokoknya kalau mau kuliah ingat IIB Dharma Jaya. Oke, Terima sebagai kasih. closing statement mungkin dari Mr. Revi, pesan atau apa ya, kasih motivasi untuk pemirsa. Yeah. Is there any message or this is a final word from well, us? I hope we can go back. I hope the partnership with the school, with Dharma Jaya, I hope this is not the first time. I hope there's gonna be open more opportunities for the other Filipino students Thank you. who would like to learn about
your program in Dharmajaya. Thank you so Very much. good. Thank you so much. Oke, Mr. Imran, motivasi. You can give maybe perhaps motivation, not to be a YouTuber. I actually want to say something for the students, because Dharmajaya is really working hard for the students, create opportunities not only to study here, but they have several programs, and I feel like the students don't know that Dharmajaya is supporting students to go abroad to many countries and have free education there, because they have many collaborations. So don't miss the opportunity. Keep your studies priority, and join Dharmajaya to create your own future. Thank you so much. Oke, don't Yeah. forget to subscribe. And they're also watching at home Yes. in the Philippines. Yeah. Filipina juga nonton So hi there. You can say hi Philippines. Mabuhay, mabuhay Philippines. Mabuhay ya hello gitu. Halo Philippines. Jadi Mabuhay. bahasa Filipin untuk halo itu mabuhay. Oh, iya, oke, mabuhay Philippines. Gitu Ya, ya. mabuhay. Kita di Indonesia. Oke, thank you so much dari Thank you. Ibu Rahmalia. Mungkin sebagai closing statement dari perbincangan kita untuk pemirsa, silakan. Baik, jadi yang namanya cross culture saat ini tidak bisa dihindari. Jadi adik-adik mahasiswa, kemudian juga masyarakat mesti bersiap, karena kalau tidak bersiap maka kita akan menjadi masyarakat ataupun bangsa yang kalah. Dan kita tidak ingin menjadi bangsa yang kalah, kita harus menjadi pemenang. Sehingga salah satu hal yang bisa kemudian mereka coba tingkatkan adalah dengan meningkatkan kesadaran bahwa cross culture, diversity, baik dari segi budaya, ekonomi, teknologi dan seterusnya, itu memang harus ditingkatkan, dan salah satunya tentu melalui program-program yang ada di Dharmajaya, program-program internasionalnya. Begitu. Dan ini terbuka untuk masyarakat umum, keluarga Dharmajaya. Yang mungkin mempercayakan Dharmajaya untuk pendidikan anak-anaknya. Terima kasih. Bisa buka Instagram dari Dharmajaya The Best ya. Kita punya Instagram khusus karena kita internasional, ada namanya IO Dharmajaya. Jadi kita punya Facebook, YouTube, Instagram, semuanya sama IO Dharmajaya. Dharmajaya. Kalau Iya. Dharmajayanya Dharmajaya. Kalau untuk websitenya kita punya international.dharmajaya.ac.id Jadi gitu. untuk informasinya bisa langsung ke sana ya. Jadi jangan lupa untuk jangan salah pilih tempat. Percayakan pendidikan anak-anak Anda. Terbukti Dharmajaya sudah bekerja sama dengan banyak negara, artinya memberikan pendidikan tentunya dengan SDM dan kualitas dari para dosen-dosen yang sangat luar biasa untuk Terima mencerdaskan kasih. anak-anak bangsa. Baik, terima kasih tiga narasumber sudah hadir. Mr. Imran, thank you so Terima much. kasih. Mr. Revi yang akan Terima kasih. kembali ke Filipina hari Minggu. Hari Minggu. Maraming salamat. We gonna miss you. Thank you. Dan juga Ibu Ramalia. Terima kasih banyak sama-sama, Ibu Ramalia, Mbak dan juga Dewi. terima kasih pemirsa sudah bergabung bersama kami di Filipina. Juga thank you so much loh Filipina ya. Dan terima kasih juga sudah bergabung bersama kami melalui YouTube atau juga secara langsung di Radar Lampung TV. Saya Fion Dewi mewakili seluruh kerabat kerja bertugas. Sampai diri, selamat sore dan sampai jumpa. Radar Lampung TV, mantep nih.